mengucap syukur malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami mempersembahkan doa malam kami. Urapi semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik penyembahan kami. Kami merenungkan, mencermati firman-Mu, dan juga kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan dengan harapan supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan, kita berada tetap di jalurnya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari sore hari ini kita mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita, yaitu sejak hari Sabtu yang lalu ada peperangan besar yang terjadi. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini hari keempat. Dan ini kita cermati, kita ingin mencermati renungan firman Tuhan dengan judul Memahami Nubuat dalam Firman Tuhan. Memahami nubuat dalam firman Tuhan. Jadi hanya satu sisi kecil saja dulu yang akan kita lihat. Mari kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu ucapan Tuhan Yesus yang ada di kitab Matius pasal 24 ayat 6. Matius pasal 24 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Sampai di situ pembacaan saya, sampai di ayat 7 bagian A. Nah, saudara sekalian, memahami nubuat dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan, dan ini sudah diucapkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahwa akan ada peperangan, akan terus ada peperangan, dan ini nubuat yang luar biasa. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu akan mendengar deru perang. Jadi peperangan itu akan tetap ada. Makanya kalau hari-hari ini kita mendengar peperangan baru yang meletus, yaitu tiba-tiba kelompok Palestina, kelompok Hamas menyerang Israel dan menewaskan ratusan orang pada hari pertama, hari Sabtu yang lalu. Nah, kemudian saya sedikit mengikutinya. Israel rupanya menjadi panas hati karena yang diserang termasuk orang-orang sipil, ditawan, dan ditawan tentu saja dibuat semena-mena. Jadi namanya peperangan itu kekejaman, saudara. Sudah jelas. Kalau bicara masalah peperangan itu siapapun yang sedang
terlibat dalam peperangan itu di luar peri kemanusiaan, seperti itu. Nah, sehingga Israel membalas serangan itu dengan menyerang Gaza. Kalau menurut saya, yang saya ikuti, itu habis-habisan sekarang ini. Jadi dalam 4 hari sampai hari ini belum selesai ini, ya. Itu diberitakan kabar terakhir yang tewas sudah lebih dari 1.600 orang di kedua negara itu. Jadi ini perang besar, dan yang saya ikuti mengerti sedikit peperangan ini cukup rumit, saudara. Makanya saya termasuk cukup ayem mendengar salah satu ormas besar keagamaan di negara kita mengatakan kami tidak membela siapa-siapa dalam peperangan ini. Karena ini bukan perang agama, tapi ini perang memperebutkan wilayah, seperti itu. Dan kabar yang tersiar ada simpang siur, ada yang mengatakan diistilahkan penjajahan, ada yang tidak setuju dengan penjajahan tetapi perebutan wilayah, dan ini sebetulnya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang ini kelanjutannya, tapi dicatat bahwa selama 50 tahun terakhir, sejak tahun 1973, ini peperangan yang paling besar di antara keduanya. Ya, paling besar, dan kemungkinan ya sudah menjadi berita sih. Tapi dimungkinkan akan menjadi perang paling brutal, seperti itu, ya. 50 tahun, dan ini perang besar, dan perseteruan itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi kita yang ada di tempat jauh sebaiknya kita tidak berkomentar, ya. Kita tidak tahu, karena saya yang sedikit mengikuti itu, wah ini cukup rumit, ya, saudara, ya. Jadi sakit hati di antara kedua belah pihak, dendam di antara kedua belah pihak itu sudah membara sedemikian rupa. Nah, sehingga kita dihadapkan kepada fakta, sekarang ini kita mendengar deru perang. Nah, kali ini yang saya ingin mengajak saudara merenungkannya adalah nubuatan dalam firman Tuhan ini, saudara, dan mungkin nanti membicarakan tentang perang antara Israel dan Hamas ini, bukan hanya sekali ini, besok masih akan kita cermati lagi. Kalau kita sebagai orang beriman, saya mengajak saudara sekalian, mari kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan, sehingga sekali lagi menghadapi keadaan zaman, ya, dan berita-berita yang ada. Kita ini sering mendapatkan banyak berita, ya, saudara, ya. Dari sekarang sumber berita itu gampang banget, ya. Sekarang ini kalau ingin mendengar dan mengerti tentang peperangan ini, waduh, di YouTube sudah melimpah bahannya, dan itu saling melengkapi, seperti itu. Nah, sehingga kita mendengar berita-berita yang luar biasa di zaman ini abad ini disebut abad komunikasi, itu gampang banget, ya. Nah, tapi kita sebagai orang beriman, mari sikap kita adalah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan mencermati apa yang ada itu dari sisi firman Tuhan. Nah, itu yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa malam kali ini, mencermatinya dari sisi firman Tuhan. Tadi kita membaca pernyataan Tuhan Yesus yang disebutkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ini sebetulnya Matius 24 ini isinya membicarakan Tuhan Yesus menyampaikan tentang tanda-tanda akan datangnya akhir zaman. Tanda-tanda akan datangnya akhir zaman itu, dan ini sudah beberapa kali juga kita cermati, ya. Antara lain akan mendengar deru-deru perang. Nah, ini yang mari kita merenungkan lebih jauh.
Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang, dan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, dinyatakan ribuan tahun yang lalu. Tapi hari ini terjadi. Dan yang lebih spesifik lagi, dulu pada zaman itu, kalau ada negara sedang berperang, misalnya Timur Tengah sedang berperang, itu kita yang ada di Indonesia itu taunya berbulan-bulan kemudian. Bisa seperti itu, saudara. Itu saja kalau ada orang membawa berita, wah ada negara anu dan anu sedang berperang, seperti itu. Ya, ya kita melihat kisah-kisah dalam sejarah suci, bahkan negara mau mengundangkan sebuah undang-undang yang diberikan kepada rakyatnya saja, maka surat keputusan itu, saudara yang mengikuti renungan-renungan dalam doa pagi, itu dibawa oleh pesuruh-pesuruh cepat kepada pejabat di bawahnya. Dari raja dibawa kepada gubernur, gubernur kepada bupati, penguasa-penguasa di daerah, itu dengan pesuruh-pesuruh cepat yang menaiki kuda tangkas, disebutkan semacam itu. Jadi berita itu tidak gampang tersebar. Tapi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih sudah menyatakan sebuah nubuatan. Kamu akan mendengar deru perang. Ya. Jadi saya garis bawahi kata mendengar deru perang. Ini loh saudara ya. Jadi Tuhan menubuatkan yang waktu itu belum terjadi. Peperangan itu, deru peperangannya ya hanya bisa didengar oleh orang-orang yang dekat dengan peperangan itu kan. Pada waktu itu peperangan belum pakai senjata api. Ya, jadi dentingan-dentingan senjata, teriakan-teriakan, rintihan-rintihan, kalimat-kalimat tantangan dan seterusnya. Itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang di dekat peperangan itu. Tapi sekarang ini bahkan roket yang ditembakkan tadi pagi itu sekarang kita bisa mendengar suaranya di sini, di tempat yang begitu jauh. Dengan apa? Dengan alat komunikasi yang ada. Bahkan ada siaran live sekarang ini. Ya, apa yang terjadi di sana disiarkan live, ada di beberapa channel yang saya tahu sekarang ini. Jadi deru perang itu langsung bisa didengar. Nah, ini loh yang menjadi perhatian kita. Berarti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu sudah terjadi sekarang. Kamu akan mendengar deru perang dan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah ini loh perhatian kita, saya usul diarahkan ke sini. Ya, memang peperangan itu menjadi keprihatinan orang banyak. Peperangan itu selalu membawa kerugian pada keduanya dan bahkan mempengaruhi negara-negara lain itu saudara ya. Tapi kali ini kita merenungkan dari satu sisi ini saja, bahwa ada nubuat yang disampaikan oleh firman Tuhan, didokumentasikan di kitab suci kita, dan nubuat itu terjadi. Nah, gitu. Nah, sehingga ini yang membuktikan bahwa apa yang termuat di dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan. Dan ini baru satu loh saudara ya, baru kita berbicara mengenai peperangan. Nanti ada banyak nubuatan yang terjadi, nubuatan yang disampaikan, dan ada juga yang belum terjadi. Nah ini, yang belum terjadi ini perlu kita cermati saudara-saudara. Ya, mari kita sebagai orang beriman mencari, meneliti firman Tuhan. Mana-mana nubuatan yang belum terjadi, sehingga nanti kita bisa membawa hidup kita ini sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Ya, jadi kita bisa membawa hidup kita itu, saya pakai istilah, berada di pusat kehendak Tuhan. Nah kalau Tuhan menghendaki satu zaman tertentu, Tuhan menghendaki akan terjadi sesuatu yang sudah dinubuatkan, nah kan sebaiknya kita siap sedia untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi yang seperti dinubuatkan itu. Sehingga kita tetap berada, sekali lagi istilah saya,
kita tetap berada di pusat kehendak Tuhan. Dan kalau kita berada di pusat kehendak Tuhan, itu pasti selamat. Iya, karena kita hidup dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan seperti yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan, itu pasti kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Janji Tuhan seperti itu, dan faktanya seperti itu. Sudah banyak kesaksian mulai dari tokoh-tokoh Alkitab sampai kepada orang-orang yang hidup pada zaman ini. Orang-orang yang berada di pusat kehendak Tuhan adalah orang-orang yang berhasil hidupnya dan selalu disertai oleh Tuhan. Nah, itu yang sebuah hal yang harus kita renungkan dalam kita mencermati firman Tuhan di Matius pasal 24 ayat 6 sampai 7a, dan juga mencermati peperangan yang terjadi sekarang ini. Nah, dari renungan singkat ini saya ingin menyampaikan nilai apa yang sudah saya uraikan di atas. Saya coba jelaskan dalam kita mencermati firman Tuhan dan mencermati apa yang terjadi sekarang ini. Kita cermati dari sisi kebenaran firman Tuhan, maka nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti terjadi. Karena itu kita orang beriman yang ingin berada di pusat kehendak Tuhan, rajin-rajinlah meneliti nubuat di Alkitab supaya hidup kita sukses terarah kepada rencana Tuhan. Agak panjang ya. Saya ulangi. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti terjadi. Karena itu kita orang beriman yang ingin berada di pusat kehendak Tuhan, rajin-rajinlah meneliti nubuat di Alkitab supaya hidup kita sukses, berhasil, terarah kepada rencana Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan doa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami terus mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya, yang doa malam menjawab pertanyaan dan mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Terima kasih pada saudara yang sudah selalu setia dan mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, terutama setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.